Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Para hadirin sekalian, remaja Masjid An-Nur RW 12 Sasak Panjang Permai, pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada hari ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat sehat walafiat sehingga kita dapat melaksanakan acara kajian rutinnya. Di mana kebetulan sekarang bertempat di masjid atau mushola Al-Mutiah di Blok CL. Salawat serta salam tidak lupa pula kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, para keluarganya, sahabatnya, dan kepada para pengikutnya yang senantiasa mengikuti jejak langkah beliau hingga hari kiamat kelak. Para remaja semuanya, para hadirin yang berbahagia, alhamdulillah juga tadi kita sudah diguyur hujan ya. Allah memberikan kita rezeki yaitu berupa hujan. Alhamdulillah. Untuk kajian malam ini yaitu tentang yang rame-ramenya ya, miras ya. Miras, minuman keras yang diperbolehkan adalah es batu ya. Es batu diperbolehkan, itu minuman keras. Itu yang diperbolehkan, miras. Jadi dari dulu sejarahnya ya. Jadi miras itu ya seluruh agama tidak aja Islam. Kalau Islam itu jelas-jelas ya. Tapi seluruh agama memang tidak membenarkan bahwa minuman keras itu artinya diperbolehkan, dibebaskan ya. Karena pengaruh dampaknya mereka bisa tahu ya, pengaruh-pengaruh dari minuman keras tersebut. Jadi minuman keras jangankan yang biasa nongkrong-nongkrong misalnya ya, yang baik misalnya ya, ketika dicekoki minuman keras dia akan berubah ya. Jadi kalau ada minuman keras udah nggak bisa ini lagi ya, udah dulu sadar siapapun dilawan ya, Nah itu udah pengaruh minuman keras kayak gitu ya. Nah, bahkan ada anekdot gitu ya kan, udah mabuk orang yang teler ya, mabuk dia datang begitu waktu subuh kan dia datang ya, dia mau taubat ya, tapi dalam keadaan teler ya, datang ke mushola ya. Ada kiai di situ. Kamu ngapain di sini? Saya mau sholat Pak Kiai. Kalau kamu mabok katanya. Emang nggak boleh katanya. Kata Pak Kiai tanya. Yaudah saya tanya dulu. Berapa sholat subuh? Berapa rakaat sholat subuh? 3 rakaat Pak Kiai. Nah kan mabok katanya. Pulang nggak boleh. Pulang. Ya. Akhirnya pulang tuh dia ya. Ketika jalan ketemu temennya yang mau sholat. Ya. Lo mau mana? Ya mau sholat subuh katanya. Boleh tanya kalau berapa salat subuh berapa rakaat? 2 rakaat ya. Ya paling bisa lain sama kiai katanya gitu. Karena Imam gua aja jawab 3 rakaat salah katanya. Apalagi lo jawab berapa rakaat? 2 rakaat ya. Nah itu karena udah pengaruh ya. Pengaruh itu yang sekedar ini cerita anekdot aja ya. Atau apalagi pengaruh yang di luar itu ya banyak. Jadi orang yang ketika terpengaruh minuman keras, ya sudah dilawan, siapa juga dilawan ya. Gak peduli dia bapaknya, ya kadang-kadang bapaknya dilawan, ibunya dilawan. Nah itu pengaruh baru satu ya. Nah itu aja yang sudah tidak diperbolehkan aja dari dulu ya, itu bisa lolos ya, itu bisa kita sembunyi-sembunyi ya.
Saya belum bicara soal dalilnya ya. Kalau dalil sudah jelas. Jadi itu sembunyi-sembunyi bisa ya. Padahal udah dilarang apa pemerintah yang baik Pemda mau apa pemerintah daerah ya mungkin kelurahan, kecamatan, kelurahan sudah dilarang, tapi nggak bisa lolos ya. Itu yang sudah dilarang, apalagi yang mau dilegalkan ya, atau yang mau diresmikan, disahkan ya. Nah ini khawatir dari seluruh tokoh-tokoh masyarakat. Nggak usah tanya lagi tokoh agama ya, tokoh agama udah jelas ya. Ini tokoh masyarakat sudah mewanti-wanti supaya tidak ada pengesahan. Nah itu dikhawatirkan, bukan masalah investasinya, bukan masalah sekian miliarnya, sekian triliunnya, tapi bahaya dari generasi mudanya. Jadi yang dihantam siapa? Generasi muda. Jadi kalau mau jajah satu negara, ngapain yang tua-tua diserangnya? Yang muda-muda yang diserang, yang tua-tua itu belum mati ya. Gak diserang juga mati ya. Tapi yang muda-muda dulu nih, yang muda-muda dibikin kacau ya, dibikin saling berantem ya, dibikin saling tawuran. Nah itu gara-gara mabok. Gara-gara dibikin tawuran, dibikin kacau sehingga saling menyalahkan, adu domba ya. Yang ini merasa benar, ini berantem. Nah, itu sengaja generasinya muda itu yang dihantam. Begitu juga ketika Islam berkembang, siapa? Generasi muda ya yang mengembangkannya. Ya. Sayyidina Ali bin Abi Thalib umur 9 tahun masuk Islam. Al-Fatih, Panglima Al-Fatih umur 19 tahun, 21 tahun lah ya. Itu jadi panglima perang. Panglima perang bisa membebaskan Konstantinopel. Ya. Sampai kayak gitu ya. Ini apa? Bagaimana cerita Sultan Al-Fatih ya. Ketika harus merebut Konstantinopel kan, perebutan pertama nggak berhasil kan, akhirnya perebutan kedua dikasih tahu sama gurunya ya, harus lewatin hutan ya. Bisa nggak balik bawa perahu yang segitu gedenya naik ke hutan ya. Bayangin naik ke hutan lewatin gunung itu ditarik-tarik ya. Tapi memang itulah ternyata itulah rahasianya, ternyata bisa ya. Akhirnya menang, bisa direbut Konstantinopel. Nah ini karena apa? Karena memang tidak terpengaruh minuman keras ya. Generasi mudanya kuat, nah itulah yang dicintai oleh Rasulullah ya. Jadi generasi yang kuat itulah yang lebih dicintai. Makanya dianjurkan oleh Rasul apa? Rasulullah pernah ditantang bergulat ya sama istilahnya preman pasar lah ya. Rasulullah siap aja ya, ini dibanting kan ya, dibanting sama Rasulullah. Nah itu menunjukkan bahwa kuat ya, Islam itu kuat. Nah itu generasi Islam harus kuat. Nah jangan sampai dipengaruhi oleh minuman keras ya. Nah itu minuman keras. Nah ini para hadirin sekalian rahimahumullah. Kalau bicara dalilnya, perhatikan ya, ada 3 tahap. Nah ini kita bicara dalilnya. Ada 3 tahap hukum dari minuman keras. Ya. Yang pertama surat Al-Baqarah ya 209, yaitu artinya yas'alunaka 'anil khamri ya. Ya mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Dosanya besar, tapi ada yang diambil adalah manfaatnya. Diambil manfaatnya, belum diharamkan nih ya. Belum diharamkan nih, perhatikan. Jadi belum diharamkan. Jadi semua pada zaman Rasulullah itu yang khamar itu di rumah masih ada ya. Belum haram ya. Jadi pada minum, Umar ibn Khattab minum semua pada minum. Jadi semua pada minum. Jadi kalau yang masih maboknya masih jalan itu belum mabok kalau dulu ya. Kalau nyungsep ke got baru itu mabok. Jadi iya kalah aja orang Indonesia ya. Kalau mabok masih bisa jalan. Enggak. Kalau dulu Arab Saudi, Arab dia zaman ketika belum diharamkan.
itu diteko-teko di rumah itu khamr semua ya. Jadi kalau belum nyusul ke got belum mabok ya. Jadi kalau belum mabok nih ya masih bisa jalan ya. Belum mabok. Tapi kalau dinyusruk, nah itu mabok tuh namanya ya. Nah itu zamannya begitu ya. Masih bebas belum diinikan ya. Jadi belum hukum haram ya. Jadi masih ada manfaatnya cuma sedikit ya, tapi mudaratnya lebih besar. Nah, dia mudaratnya lebih besar. Nah, jadi mudaratnya itu artinya kerusakannya gitu maksudnya ya. Jadi nanti dari segi kesehatan ya dibahas itunya, kita dalilnya kembali ke dalil dulu ya. Jadi beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa yang kedua itu ya itu adalah lebih besar dari manfaatnya. Jadi lebih besar dari manfaatnya. Nah, itu apa, minuman keras ya. Kan enakan dingin lagi dingin kan minum itu apa, anggur ya, orang tua ya, brandy ya, itu merek-mereknya ya, apalagi mereknya, brandy ya, anggur orang tua. Nah itu tuh mereknya ya. Itu kan hangat katanya ya. Iya menghangatkan benar ya. Tapi tetap hukumnya haram ya. Nah, itu manfaatnya sedikit ya. Tapi mudaratnya, kerusakannya itu lebih banyak. Nah itu makanya merusak ketika minuman keras masuk ke dalam, nah itu juga merusak jaringan-jaringan. Nah jadi mereka dalilnya seperti itu dulu ya. Yang kedua, dalil keduanya surat Al-Maidah. Surat An-Nisa dulu ayat 43 ya. Nah ini keduanya nih. Nah ini yang keduanya. Dalil keduanya perintah untuk tidak mendekat dalam sholat ya. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu sholat sedangkan kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan ya. Mabuk sholat ya. Anas kuliah ayat kafir nggak selesai ya. Kuliah ayat kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'budu wala ana 'abidun ma a'budu wala antum 'abiduna ma a'budu wala ana 'abidun ma a'budu wala antum kesel. Jemaahnya kesel ya. Wala antum bolak-balik karena mabuk, ada mabuk ya. Jangan kan mabuk ya, enggak mabuk aja ada bolak-balik ya. Jemaahnya kesel ya, lakum dinukum gitu. Jadi apa? Jadi enggak muter-muter tuh ayat ya. Ya lakum dinukum, apa enggak belum sampai lakum dinukum itu ya. Wala ana abidu ma'abadu wala antum abiduna ma'abud wala ana abidu ma'abud wala terus ya. Enggak selesai itu ya. Salatnya itu enggak boleh ya. Nah itu hukum yang kedua ya. Jadi ketika dalam keadaan mabuk jangan ganti sholat ya. Nah itu apa hukum yang keduanya ya. Jadi dalam keadaan harus dalam keadaan sadar, sholat itu dalam keadaan sadar ya. Nah itu hukum yang kedua. Baru hukum yang ketiga ya. Nah hukum yang ketiga surat tadi Al-Maidah ayat 90. Ya ayyuhallazina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum apa? La'allakum tuflihun ya. Coba kamu beruntung. Hai orang beriman, jauhilah minuman khamar ya. Ya, khamar ya tuh minuman keras tuh ya. Yang mabukan ya, pemabukan. Ustaz saya minum enggak banyak, sedikit, cuma setetes. Balik ke hadis ya. Ma'aksaru kasiru faqaliluhu haramun ya. Sedikit banyaknya khamar diminum tetap hukumnya haram. Nanti di hadis yang lain saya enggak minum, saya cuma nuangin doang. Kena ya. Saya cuma disuruh beli, kena juga ya. Saya enggak minum, saya cuma ngeluarin duit doang, kena juga. Saya enggak minum, saya cuma produksi doang, kena juga. Garisnya gitu ya. Jadi yang modalin, yang nyediain ya, saya nggak minum, cuma nyediain doang ya, kena. Saya cuma beliin doang, kena juga ya. Nah, itu kena semuanya ya. Saking udah kerasnya ya.
lagi udah kerasnya ya, rijsun min amali syaitan. Nah, baru tuh begitu ayat ini turun ya, langsung tuh ya kaum muslimin yang ada di sana langsung dibuang-buangin tuh ya, arak-araknya dibuang-buangin di jalanan ya, dibuang-buangin ya. Udah haram udah itu. Jadi begitu turun langsung dibuang-buang itu ya, yang udah di teko, yang udah disebut dibuang-buangin ya, homor-homor dibuang minuman keras dibuang-buangin ya, udah homor ya, karena sudah jelas hukumnya ya, rijsun najis ya, min amal syaitan, itu perbuatan dari syaitan ya. Berjudi juga gitu ya, berjudi mengundi nasib ya, berjudi main gaple ya. Enggak, cuman 1.000 doang Ustaz ya, sama aja mau 1.000 mana ya, enggak cuma 500 perak ya, sama ya, nanti lama-lama keterusannya kan lagunya itu ya, Romai Rama kan apa ya, judi jadi antaranya itu judi ya, pengundi nasib ya. Lihat telapak tangannya, wah nasibnya bagus nih, wah nikahnya sama artis nih kamu, banget katanya. Lihat atau lempar anak panah ya, dulu begitu ya, lempar anak panah, jatuhnya panah, nanti kamu kesini ya, nanti kamu akan begini, kerjaan kamu akan gini, itu menurut nasib ya. Jadi sudah mendahulukan Allah, itu nggak boleh ya. Maka itu adalah min amali syaitan ya. Jadi mengundi keberuntungan ya, mengundi nasib ya, dengan panah ya. Jadi dengan panah ya, jadi panah dilempar misalnya, jatuhnya ke sini, berarti ini. Nah itu ada ya misalnya ngambil kartu ya, sekarang kan gitu ya, bangga jadi paranormal ya, paranormal yang bikin orang nggak normal ya, paranormal bikin orang nggak normal ya. Nanti akan begini, akan kejadian begini. Benarnya aja kita diharapkan ya, dilarang ya. Benarnya aja di ngomong ya, itu dilarang, apalagi salahnya ya. Nanti tahun sekian kejadian begini-begini ya, benar kejadian benar ya, itu kita percaya aja, itu sudah menduakan Allah ya. Karena itu emang itu kebetulan aja ya. Nah ini dia kerjasama dengan jin ya, dengan setan ya. Dia kerjasama dengan jin. Surat Al-Jin gitu ya, ayat 6 yang ujungnya dia kerjasama dengan jin. Di antara manusia itu ada yang bekerjasama dengan jin. Di ujung ayatnya fazaduhum rahaqa ya. Dia akan bertambah dosanya ya. Dia akan bertambah dosanya. Nanti dibisikin sama jin ya, nanti akan begini nih ya, nanti akan kejadian begini. Dia jin itu bisa ada yang bisa tembus ya, dia bisa ada informasi, dia bisa ngebocorin informasi. Nah itu kasih tahu ya, dukunnya itu kerjasama sama jin ya, paranormalnya. Benar ya, karena emang kerjasama sama jin. Nah fadzaluhum rahaqa, akan bertambah dosanya ya. Dia akan bangga ya. Nah itu benar kan kata saya, benar kan kata saya. Nah itu dia akan bangga ya. Itu akan bangga, dia merasa hebat karena dia kerjasama dengan jin. Padahal ujungnya apa? Fazaduhum rahaqa, dia akan bertambah dosa-dosanya. Dosanya terus bertambah. Makanya matinya kadang susah ya. Nah itu hukum dari khamarnya ya. Jadi jelas. Jadi agama Islam itu melarang ya. Jangankan Islam ya, kita bicara Islam dalilnya jelas. Agama lain aja sudah melarang juga ya. Tokoh masyarakatnya, agamanya semua kalau bisa jangan dilegalkan ya. Kalau itu diresmikan, dilegalkan, ya udah ya. Nggak tahu generasi selanjutnya, mungkin generasi sekarang mungkin bisa sebagiannya bisa dihalau, mungkin ada yang bisa ngingetin. Tapi generasi berikutnya ya, sudah bebas ya, udah bebas. Kalau dibebasin udah bebas, nggak boleh dilarang ya. Anak SMP mabuk kan nggak boleh dilarang ya. Anak SMP jalannya teler ya, nggak boleh dilarang, nggak boleh. Anak SD mabuk nggak boleh dilarang, larang malah kita yang kena ya. Ini nggak boleh. Itu kalau sudah disahkan ya, atau dilegalkan. Tapi alhamdulillah ya, mudah-mudahan
tidak sampai, jangan sampai dilegalkan, diresmikan, disahkan. Nah, kita berharap karena kelanjutannya ya. Nah, apa dampaknya ya? Dampaknya bagi generasinya, bagi tubuh aja ya. Nanti tubuh ini akan dimintai pertanggungjawabannya. Jadi ketika kita rusak, maka nanti akan dimintai pertanggungjawabannya ya. Pertama dari apa? Otaknya ya. Ketika minum orang yang sudah teler gitu ya, nggak bisa, susah mikir, diajak ngomong juga susah ya. Jangankan mikir, diajak ngomong udah teler ya. Diajak ngomong ke sini udah kesana ya. Ditanya malam, jawabnya siang gitu ya. Ditanya siang, jawabnya pagi. Nah, itu apa? Sudah nggak benar ya. Jadi apa? Sudah ditanya ke sini jawabnya. Ditanya ke sini jawabnya. Nah, itu otaknya udah koslet ya. Kalau yang ketagihan ya kan, yang kayak apa? Jantung ya. Jantung juga kan berpengaruh ya. Jadi jantung itu akan berpengaruh. Nah, dia akan semakin bertahan dia untuk mabuk itu kan, dia jadi kena pengaruhnya. Terus liver ya, liver juga kena. Itu kesehatan semuanya kena. Jadi unsur-unsur ada tubuh itu diantaranya itu bisa kena. Nah, jaringan-jaringan otak apalagi. Nah, ini semuanya akan berdampak pada diri orang itu sendiri. Yang tadi ceritakan ya, bagaimana dia sudah nggak takut lagi. Dulu zaman saya waktu SMP dulu pil BK yang terkenal ya. Itu pil BK untuk siapa? Untuk anjing ya, maaf ya. Untuk anjing pil BK. Anjing, kalau anjing gila ya. Makanya orang yang minum BK udah kayak anjing ya, lidahnya ngelur terus ya. Jadi dia udah gak kenal siapa, digebukin juga gak mempan ya. Digebukin dia masih kuat ya. Ntar kalau sadar badan merasa sakit ya. Nah, itu dulu ya, itu pil BK terkenal ya. Itu saya SMP tuh. Nah, itu sampai kayak gini ya. Jangan, itu padahal dia untuk anjing diminum, bayangin aja ya. Anjing aja. Itu untuk anjing, kalau yang anjing gila tuh ya, kasih gitu. Ya di manusia minum ya. Udah kagak bener ya. Nah, itu udah tambah lagi ya. Nah, ini sekarang miras ya. Jangan sampai miras ya. Itu mulut. Yang kedua di antaranya yang sabu-sabu misalnya ya, narkotika yang lainnya ya. Sabu-sabu jangan coba aja ya. Jangan coba aja sedikit ya. Dikasih gratis. Iya, memang pertama gratis, biasanya gitu ya. Jadi kalau jaringan gitu, gratis dulu ya. Kedua gratis dulu. Ketiga gratis. Keempat ya nanti dulu. Nggak ada yang gratis. Bayar 50.000. Oh ada. 50.000 ada. 100.000 ada. Begitu naik, nggak ada duitnya. Udah apa lagi? Mau nggak mau dia ya. Ya apa? Ya mau nggak mau dia. Kalau di rumahnya banyak barang ya, bisa dijual jual sini ya. Kalau yang udah masuk ke darah ya, kalau udah nggak ada ini, itu disilet ya. Disilet darahnya diisep ya. Nah, itu karena udah masuk darah ya. Sampai kayak gitu ya. Nah, itu udah, apalagi yang sudah kejang gitu ya. Sakau ya. Sakit karena wanita misalnya. Itu terkenal itu sakau, itu artinya orang yang sudah nggak dikasih lagi, maksudnya udah overdosis ya. Dia overdosis, kalau nggak dikasih lewat dia ya. Ya, lewat. Makanya untuk biasa kalau yang masuk ke dalam rumah sakit biasanya dikasih pelan-pelan dulu ya, dikit-dikit, lama-lama dihilangkan. Itu yang rehabilitasi ya sebenarnya. Nah, itu ya kalau masih diselamatkan, kalau enggak ya kondisi kayak gitu mati ya. Nah, itu yang jangan sampai gitu maksudnya ya. Pertama, nama kita jelek, kedua nama keluarga ya. Orang tua kita misalnya ya. Orang tua kita merasa malu ya. Nah, itu ya yang pengaruh dari miras dan yang lainnya ya, masih jenisnya ya. Nah, ini pengaruhnya begitu jangka panjang ya, nggak bisa keuntungan itu bisa ngobatin, nggak bisa ya. Nah, itu jangka panjang ya, sampai
beberapa generasi baru bisa diobati. Dan itu susah, dan itu biayanya lebih mahal daripada investasinya, daripada keuntungannya. Belum lagi negaranya bisa hancur ya, karena generasi muda udah nggak mau mikirin lagi, nggak mau mikirin negara mau kayak apa tuh bodo amat ya. Yang penting minum, yang penting bisa minum, yang penting bisa teler, yang penting bisa fly gitu ya. Kalau ganja orang itu yang hisapnya orang langsung ketemu bidadari, makanya suka ketawa-tawa diri, hati-hati ya. Jadi ketawa-tawa sendiri ya, yang dengar-dengar sendiri, dia sedang ketemu bidadari ya. Ya sudah bidadari itu cantik ini apa kan? Bidadari itu kan gambarannya apa gambarannya? Jadi kalau ngopi itu, kalau dia ngopi itu kelihatan kopinya, jalan kopinya ya, itu tenggorokannya ya. Saking beningnya maksudnya ya. Jadi saking beningnya, makanya dia sampai sampai seolah-olah melihat bidadari. Nah ini itu fly itu yang sudah tingkat tinggi ya. Sudah kecanduan. Nah ini yang hati-hati. Nah ini alhamdulillah di lingkungan air kita mudah-mudahan nggak ada ya, belum ada kelihatan ya, mudah-mudahan nggak ada ya. Jangan sampai ya. Nah ini ngeri kalau sudah sampai nyobain aja ya sekali, itu akan keterusan ya. Nah ini para remaja semuanya, mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan ya. Sekali lagi tetap berhati-hati ya, karena ini mudah-mudahan tidak terjadi diresmikan atau dilegalkan atau disahkan ya. Nah itu saja yang dapat saya sampaikan. Nanti kalau misalnya ada saya jawab silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.